Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada hari kiamat. Ya. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Qari'ah ini adalah sebagai awalan kita untuk mengetahui tentang hari kiamat. Pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mulai dari pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang ketiga tentang fase-fase pada hari kiamat. Yang seterusnya adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Tapi tidak kalah pentingnya anak-anakku semuanya, kita juga harus mengetahui dalil-dalil yang berkaitan tentang terjadinya hari kiamat. Baiklah anak-anakku, kita mulai dengan fase yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada hari kiamat. Secara bahasa, iman itu berarti yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah, iman itu berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Kemudian kita kaitkan iman kepada hari kiamat itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi dengan disertai dengan tanda-tanda, yaitu hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Ya. Kemudian anak-anakku, dalil yang berkaitan dengan hari kiamat ini adalah banyak sekali. Salah satunya antara Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu قالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر أشتاتا ليروا أعمالهم. Bagian yang kedua dari beriman kepada hari kiamat itu adalah tentang tanda-tanda beriman kepada hari kiamat. Dalam hal ini ada dua tanda beriman kepada hari kiamat, atau sering dinamakan dua fase. Ada namanya kiamat sugro dan ada namanya kiamat kubro. Untuk kiamat sugro itu tanda-tandanya seperti berjalannya kejahatan, kemudian pasar-pasar semakin dekat, banyaknya masjid yang berdiri tetapi sangat jarang orang yang pergi sholat berjamaah ke sana. Kemudian lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki.
koruptor semakin merajalela, perzinahan di mana-mana, perampokan semakin merajalela juga. Dan masih banyak hal lain lagi yang menjadi tanda-tanda beriman kepada hari kiamat, yang termasuk dalam tanda-tanda kecilnya. Anak-anak banyak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Ilmu agama sudah tidak terlalu dipentingkan. Kemudian tanda kiamat kubro itu adalah yang pertama, apabila matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Yang kelima, ada dukhon. Dukhon itu asap tebal yang mengitari atau mengelilingi bumi semesta ini. Kemudian turunnya Imam Mahdi, dan yang terakhir turunnya Nabi Isa. Inilah tanda-tanda dari kiamat kubro tersebut. Sehingga kalau semua tanda-tanda itu sudah terjadi, maka kiamat pun akan segera terjadi di muka bumi. Nah, anak-anakku, selanjutnya kaitannya dengan semua itu adalah pada fase-fase kiamat. Ada beberapa fase yang akan kita lewati. Yang pertama, fase itu adalah namanya Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh itu artinya adalah alam kubur. Semua kita nanti akan mengalami kematian setelah tiupan sangkakala yang pertama. Kita akan musnah. Setelah itu Allah bangkitkan kembali. Disinilah fase kedua itu yang bernama Yaumul Ba'ts. Setelah kita melewati Yaumul Ba'ts, kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah yang dinamakan dengan Yaumul Mahsyar. Bagaimana keadaan kita di padang mahsyar? Seperti apa kita di sana? Manusia telanjang bulat, tidak ada yang saling bertanya kenapa ini, dan semua dalam keadaan khawatir. Kemudian fase setelah Yaumul Barzakh itu namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah penghitungan amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Selanjutnya Yaumul Jaza. Setelah Yaumul Hisab, maka amal ibadah itu akan diberikan balasan oleh Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kebaikan kita itu kita lebih banyak, maka Allah menjanjikannya dengan yang lebih baik. Tetapi kalau keburukan yang kita lakukan lebih banyak, maka Allah juga akan menempatkan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Setelah kita melewati Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, maka barulah Allah akan memberikan kita untuk menempati yang namanya surga dan neraka. Surga adalah tempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang amal ibadahnya lebih banyak daripada amal kejahatannya. Kemudian neraka adalah tempat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tinggal kita memilihnya, kita mau masuk yang mana. Semua kembali kepada diri kita, tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Baiklah anak-anakku semuanya, dari semua gambaran penjelasan ibu yang berikan tadi, maka kesimpulan yang bisa kita raih dari itu adalah mengenai hikmah beriman kepada hari kiamat. Hikmah yang pertama yaitu kita akan menjadi bangsa yang semakin mawas diri, artinya semakin berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang salah. Yang kedua, menambah keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah akan selalu membalas segala amal perbuatan kita. Baik yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Buruk yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya dengan sesuatu yang. Hikmah yang lainnya itu adalah menjadikan kita pribadi yang selalu berhusnuzon kepada Allah, pribadi yang bertawakal kepada Allah,
pribadi yang mau bersikap jujur, meyakini bahwa Allah itu adalah Maha segala-galanya. Oke anak-anakku semuanya, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu